Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Di video kali ini, aku akan membawakan kisah yang penuh misteri dan pelajaran hidup, tentang seorang penjual mie ayam yang memilih jalan pesugihan demi meraih kesuksesan instan. Tapi apa jadinya kalau kuah mie ayamnya ternyata digodok bersama tali pocong? Simak cerita lengkapnya sampai akhir. Sugeng Widodo, pria berbadan gemuk, tak pernah menyangka hidupnya akan sampai di titik sehancur ini. Dulu ia dikenal sebagai orang baik, sederhana, dan pekerja keras. Warga memanggilnya Pak Endut bukan karena mengejek, melainkan karena sudah terbiasa melihat tubuh gemuknya mondar-mandir keliling kampung sambil membawa dagangan. Ia dan istrinya, Bu Marni, membuka warung kelontong kecil di beranda rumah warisan orang tuanya di Desa Kedung Jati. Sayangnya, sejak pandemi datang, semuanya berubah. Barang dagangan menumpuk, banyak yang basi. Pembeli makin jarang datang. Utang ke Pak Warso, seorang rentenir lokal, mencapai 5 juta rupiah dan terus berbunga. Istrinya sempat hamil, namun takdir tak berpihak. Keguguran. Sejak saat itu, semangat Bu Marni memudar. Ia sering sakit, dan Pak Endut makin panik menghadapi kenyataan. Pemasukan nihil, tekanan hidup bertumpuk, dan motor satu-satunya hampir disita. Suatu malam, Bu Marni yang pucat duduk di dapur sambil menggenggam tangannya. "Mas, udahlah, kita ganti usaha aja. Jual mie ayam, yuk. Dulu kan Mas bisa bikin mie ayam. Kita coba, siapa tahu laku." Pak Endut tersenyum tipis. Ia merasa terharu. Di saat semua orang menjauh, hanya istrinya yang masih percaya. Besoknya, dengan nekat, Pak Endut mendatangi Pak Warso. "Saya pinjam 5 juta lagi. Buat usaha. Nanti kalau warung jalan, saya cicil." Pak Warso tertawa sinis. Tapi karena masih percaya Pak Endut orang baik, ia mengabulkan, dengan bunga 20%. Uang itu digunakan untuk membeli gerobak bekas, bahan mie ayam seadanya, ayam negeri, tulang buat kaldu, mie kuning, sawi, minyak bawang, dan kecap. Gerobaknya didorong ke sudut pasar Wage. Hari pertama, hanya 2 porsi laku. Hari kedua, 1 porsi. Hari ketiga, tak laku sama sekali. Pak Endut hanya bisa duduk di bangku plastik sambil menatap kosong ke jalan pasar yang ramai, tapi tak satupun orang melirik dagangannya. Kuah kaldunya hambar. Ayamnya kering. Tak ada yang istimewa. Ia merasa gagal. Lagi. Malam harinya, Pak Endut duduk sendirian di pos ronda, menatap langit kelabu. Ia mengingat ucapan temannya saat reuni SMP 2 tahun lalu. "Endut, aku dulu juga susah kayak kamu. Tapi sekarang lihat, tokoku 3. Mau tahu rahasianya? Di Desa Talun, ada dukun tua. Tapi ingat, itu bukan buat main-main. Sekali masuk, hidupmu gak bisa mundur." Waktu itu, Pak Endut hanya tertawa. Tapi malam ini, pikirannya goyah. Pukul 9 malam, ia mengambil jaket dan helm, lalu mengendarai motor pinjaman menuju Desa Talun. Sepi. Angin dingin menggigit. Desa itu sunyi, hanya terdengar suara serangga dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Di ujung dusun, dekat kuburan tua, berdirilah sebuah rumah panggung dari kayu tua. Halamannya ditumbuhi ilalang, bau dupa samar tercium dari celah-celah kayu. Pak Endut mengetuk 3 kali. Tak lama kemudian, pintu dibuka oleh laki-laki tua berambut putih panjang, mata sayu tapi tajam. Wajahnya penuh keriput, mengenakan kain hitam kusam. "Maaf, Pak, saya Sugeng. Saya dikasih tahu teman, katanya panjenengan bisa bantu orang susah." Dukun itu tak menjawab. Ia hanya menoleh pelan dan memberi isyarat untuk masuk dan mereka pun duduk. "Apa tujuanmu datang kemari?" tanya dukun tua itu menatap Pak Endut dengan tajam. "Begini Pak, saya punya usaha jual mie ayam tapi sepi terus. Sementara hutang saya terus bertambah bunganya, saya ingin usaha saya ini laris manis Pak," jawab Pak Endut dengan sedih. "Oh begitu ya? Apa kau siap dengan apapun yang terjadi selanjutnya setelah kau melakukan ini?" tanya dukun meyakinkan Pak Endut. "Iya Pak, apapun itu saya siap menghadapinya." Lelaki tua itu mengambil bungkusan mori, lalu membukanya. Isinya adalah tali pocong yang sudah menghitam, basah dan berbau amis. "Ini tali milik Sarinah, perempuan muda yang mati tergantung setelah diperkosa dan dikubur tanpa doa.
Tali ini haus. Rindunya bukan pada Tuhan, tapi pada rasa. Kalau kau ingin warungmu ramai, godok tali ini dalam kuah mie ayammu setiap malam Jumat. Jangan pernah absen. Pak Endut menggigil. Hanya itu? Belum selesai. Setiap 3 bulan, kau harus menyembelih kambing hitam, ambil kepalanya, dan simpan di kamar khusus di rumahmu. Tempat Sarinah tinggal. Jangan pernah telat. Jangan biarkan orang lain masuk. Terutama istrimu. Pak Endut terdiam lama. Tapi kemudian mengangguk. Ia sudah terlalu jauh jatuh untuk kembali. Sebelum pulang, sang dukun berkata, malam ini, bakar sehelai rambut istrimu bersama garam dan kemenyan. Itu tanda ikatan perjanjian. Maka, Sarinah akan datang. Sejak malam Pak Endut menggodok kuah pertamanya dengan tali pocong Sarinah, segala sesuatu berubah. Pagi itu, tanpa iklan, tanpa promosi, warung mie ayam Pak Endut langsung diserbu pembeli. Aroma kuahnya seperti menghipnotis orang yang lewat. Wah, baunya sedap sekali. Mie ayamnya sederhana, tapi beda dari yang lain. Hari itu, 50 porsi habis dalam 2 jam. Pak Endut bahkan harus menolak pembeli yang datang belakangan. Malam harinya, ia dan Bu Marni menghitung omset dengan tangan gemetar, hampir 2 juta bersih dalam sehari. Dalam 2 minggu, ia bisa membayar semua hutang ke Pak Warso. Sebulan kemudian, Pak Endut membuka kios permanen di dekat Pasar Wage, menyewa ruko kecil. Warungnya kini lebih rapi, bersih, dan terpasang spanduk besar. Bu Marni awalnya bahagia. Ia ikut melayani pembeli, mencuci mangkok, menyiapkan minuman. Tapi semakin hari, sesuatu mulai terasa aneh. Sesuai perjanjian dengan dukun, Pak Endut menyimpan kepala kambing hitam dalam kamar kosong di rumahnya. Kamar itu dikunci rapat. Tak boleh dibersihkan, tak boleh dimasuki siapapun, bahkan oleh Bu Marni. Ia bilang pada istrinya, itu tempat barang-barang lama, kotor dan banyak debunya. Tapi setelah 3 bulan berlalu, dan kepala kambing baru kembali ditempatkan di altar batu bata dalam kamar itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Bau melati dan menyan menyengat dari balik pintu, meski tak ada dupa dibakar. Kadang terdengar isak tangis perempuan lirih di malam hari. Lalat-lalat berterbangan di luar kamar, padahal saat dibuka sekilas, tak ada bangkai apapun. Suatu malam, Bu Marni melihat bayangan perempuan duduk membelakanginya, rambut panjang menyentuh lantai di kamar itu. Tapi saat lampu dinyalakan, kamar itu kosong. Bu Marni makin sering mimpi buruk. Di dalam mimpinya, perempuan berbaju putih memanggil-manggil namanya. Marni, kamu menghalangi aku lapar. Hari itu adalah malam Jumat Kliwon, tapi Pak Endut tidak menjalankan ritual. Ia telat menyembelih kambing hitam. Pasalnya, kambing langka, harga naik, dan sibuk buka cabang baru membuat ia meremehkan janji. Ah, nanti malam aja aku cari. Sarinah ngertilah, gumamnya. Pagi-pagi, warung sudah antre. Puluhan orang menunggu semangkuk mie ayam khas Pak Endut. Kuahnya tampak biasa. Aroma harum. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Jam 10 pagi, seorang pria berusia 40-an duduk sambil memainkan sendok. Ia aduk mie-nya. Tiba-tiba matanya melebar, wajahnya pucat. Hai ha. Apa ini? Orang-orang langsung menoleh. Dari dalam mangkuknya, belatung-belatung putih merayap keluar dari potongan ayam. Bukan 1-2, tapi puluhan. Lendirnya mengambang di kuah. Saya mau makan, bukan mau muntah. Ini mau meracuni saya. Pak Endut panik. Pak sumpah, saya nggak tahu itu mie baru, ayam baru. Tapi si pelanggan sudah berdiri, marah besar. Pelanggan lain langsung berdiri dan meninggalkan warung. Ada yang jijik, ada yang muntah di tempat. Satu persatu, pelanggan tak jadi makan. Bahkan beberapa mengambil foto lalu mengunggah ke media sosial dengan caption, "Mie ayam viral isinya belatung. Waspada. Jangan makan di warung ini." Hari itu, Pak Endut tidak menjual 1 mangkuk pun. Sejak insiden belatung itu, warung Pak Endut sepi total. Bahkan orang yang lewat pun enggan melirik. Tak ada lagi antrean. Tak ada lagi aroma kaldu. Warung cabang tutup. Ruko dikembalikan.
Gerobak tua dibiarkan berdebu. Warga mulai berbisik. Beberapa mengatakan warung itu dikutuk. Beberapa percaya Pak Endut memakai pesugihan. Bahkan pihak desa datang diam-diam dan memberi peringatan keras. Pak Sugeng, mohon jangan buka usaha makanan lagi di wilayah ini. Sudah terlalu banyak yang resah. Ini permintaan masyarakat. Pak Endut hanya mengangguk. Matanya kosong. Tubuhnya kembali kurus. Di rumah, Bu Marni mulai sakit parah. Dengan kondisi ekonomi yang kembali jatuh dan Bu Marni yang makin lemah karena sakit, Pak Endut memutuskan untuk pulang ke kampung halaman orang tuanya di pelosok Gunung Kidul. Di sana, mereka menempati rumah tua yang masih berdiri sederhana. Setiap pagi, Pak Endut berkebun kecil-kecilan, menanam sayur, merawat ayam kampung, dan menimba air sumur. Meski sederhana, hidup mereka terasa damai. Bu Marni perlahan membaik. Ia mulai tersenyum lagi. Tidak ada suara tangisan di malam hari, tidak ada bau menyan, tidak ada bayangan perempuan. Hanya suara jangkrik, angin sawah, dan canda tawa ringan pasangan suami istri yang kini memilih hidup bersih dan tenang. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah, rezeki yang halal, meski sedikit, lebih membawa ketenangan daripada kekayaan dari jalan sesat yang penuh kutukan.